Shalom, bersama saya David Ari. Semangat terus, terus semangat. Semangat terus, terus semangat. Orang yang bersemangat dapat menanggung tantangan hidupnya. Nah, bersama saya kita akan belajar tema-tema sederhana, tema yang sangat menarik, tapi tentu saja ini sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan di masa-masa seperti saat ini, di mana kita harus punya keyakinan yang kuat, harus punya iman yang kuat. Dan minggu ini, hari ini, seluruh dunia masih dilanda oleh satu wabah virus COVID-19 yang sangat menakutkan bagi beberapa orang. Tapi seharusnya bagi kita orang percaya, kita nggak boleh takut karena kita punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pengharapan. Sekali lagi saya berkata, pengharapan. Bersyukurlah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus karena kita punya pengharapan yang pasti. Kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita punya pengharapan yang sangat kuat. Nah, pengharapan itu apa? Lalu kenapa kita harus mengerti kita punya pengharapan yang hebat dan kuat? Pengharapan itu adalah menantikan sesuatu yang baik. Pengharapan itu adalah menantikan yang baik. Jadi kalau Anda berharap, berarti Anda pasti berharap sesuatu yang baik. Sangat menantikan bahkan. Kalau kita berharap yang baik, maka kita sangat menantikan yang baik itu terjadi di dalam kita. Hari ini saya percaya semua kita berharap supaya virus yang melanda dunia ini segera selesai. Mereka yang bekerja bisa kembali bekerja. Terutama buat kita anak-anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan. Kerinduan saya, harapan saya adalah kita bisa beribadah kembali, berkumpul bersama saudara seiman yang lain di gedung gereja. Kita akan melihat sebentar dari sisi firman Tuhan, apa itu pengharapan, lalu kenapa kita harus berharap, dan kenapa kita percaya bahwa pengharapan kita itu nggak mengecewakan. Kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19-20. 19-20. Ibrani pasal 6 ayat 19-20. Kita baca firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dalam tema Paskah beberapa saat yang lalu, dalam video saya berbicara bagaimana tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Lalu kita nggak punya penghalang lagi untuk masuk ke ruang kudus karena Yesus sudah menjadi imam besar kita. Yesuslah imam besar kita. Nah, karena Yesus imam besar kita, Alkitab berkata begini, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus itu. Firman ini berkata, penulis kitab Ibrani berkata bahwa pengharapan itu seperti sau yang kuat. Bukan sekedar sau, tapi itu menjadi sau yang kuat bagi jiwa kita. Sau adalah barang, benda yang sangat diperlukan di setiap kapal, di setiap perahu, apapun. Mereka harus punya yang namanya sau, atau kita biasa mendengar dengan nama jangkar. Sau atau jangkar itu dimiliki kapal. Tujuannya apa? Begitu kapal berlabuh, dia harus lempar jangkar, lempar sau, supaya kapal itu tidak hanyut oleh air atau oleh gelombang. Nah, kita berkata bahwa pengharapan kita itu seperti sau yang kuat. Supaya apa? Supaya kita nggak terombang-ambing oleh gelombang. Supaya kita nggak terombang-ambing oleh masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, sau itu membuat kapal tetap stabil, tetap kuat, dan tetap kokoh, sehingga tidak diombang-ambingkan oleh apapun. Lalu kenapa pengharapan itu buat jiwa kita? Karena di jiwa kita lah peperangan itu ada, di jiwa kita lah konflik itu ada, di dalam jiwa lah. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kemauan. Di dalamnya lah masalah kita selama ini itu ada. Kekhawatiran itu ada di jiwa. Kebimbangan itu ada di jiwa. Ketakutan itu ada di jiwa. Karena itu kita harus punya pengharapan supaya jiwa kita nggak takut, nggak bimbang, dan nggak khawatir lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam pengharapan? Bagaimana caranya kita bisa hidup dalam pengharapan? Yesus yang sudah jadi imam besar itu pengharapan kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya?
dalam video sebelum ini saya berbicara tentang iman, dan saya sampaikan bahwa pengharapan itu berkaitan erat dengan iman. Karena kita memiliki iman dalam Yesus, maka kita punya pengharapan dalam Tuhan itu. Karena kita punya iman, kita punya pengharapan. Pengharapan kita bukan sembarangan pengharapan. Pengharapan kita adalah kepada Tuhan, Allah semesta alam, yang menciptakan seluruh dunia ini, yang menebus hidup kita, yang mengendalikan hidup kita. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Nah, pengharapan itu tidak sama dengan keinginan. Oh, aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin begini, aku ingin begitu. Pengharapan bedanya dengan menginginkan adalah begini. Pengharapan itu adalah sikap kita. Pengharapan itu adalah cara hidup kita yang mengandalkan, andalan kita adalah apa yang Tuhan mau lakukan. Saya ulang ya. Pengharapan itu adalah sikap atau cara hidup kita yang mengandalkan pada apa yang akan Allah lakukan. Jadi kita berharap penuh kepada Tuhan. Lalu keinginan itu apa? Keinginan adalah sikap cara hidup yang mengandalkan pada apa yang kita mau. Kita ingin, bukan Tuhan ingin. Kalau pengharapan mengandalkan apa yang Tuhan ingin. Kalau keinginan mengandalkan apa yang kita ingin. Kalau pengharapan mengandalkan apa yang Tuhan mau. Kalau keinginan apa yang kita mau. Itu beda. Tuhan adalah pengharapan kita. Pengharapan yang kuat. Bagaimana hidup di dalamnya? Kita harus mengandalkan, kita harus menyandarkan, kita harus menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah. Selama masa worship from home ini, seluruh dunia kena wabah global virus COVID-19. Tapi anak Tuhan tidak boleh kehilangan pengharapannya. Bagaimana kita hidup di dalamnya? Yang pertama, yang bisa kita renungkan hari ini, Bapak Ibu, sahabat semua, saudara kekasih dimanapun, sadari bahwa Allah adalah penguasa hidup kita. Sadari bahwa Allah yang menguasai hidup kita. Jadi semua yang terjadi di dalam hidup kita, karena Dia yang menguasai hidup kita, berarti ada di dalam kendali Dia. Hidup kita, hidup Anda, hidup kita semua ada dalam kendali Tuhan. Sadari. Bukan wabah yang menguasai kita. Bukan dunia yang menguasai kita. Bukan pola pikir yang tidak sesuai firman yang menguasai kita. Tapi Tuhan, penguasa hidup kita. Kyrios. Kyrios itu artinya penguasa tunggal hidup kita. Itu Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa Allah itu baik. Kita harus tahu Dia Tuhan baik. Dan karena Dia baik, Dia nggak pernah merancangkan yang buruk dan jahat bagi kita. Sadari, Allah itu baik, tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Kalau ada sesuatu yang jahat menimpa kita, ingat kembali ke poin yang pertama. Sadari Dia Allah penguasa hidup kita. Kemudian yang ketiga, sadari Bapak Ibu saya bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Pribadi, lepas pribadi. Dia mengasihi secara pribadi. Dia punya waktu pribadi denganmu. Yesaya 43:4 berkata bahwa Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Sadari bahwa Ia, bahkan tidak hanya sadari, percayai bahwa Dia, Tuhan, memperhatikan hidup Anda dan hidup saya sebagai umat yang dikasihinya. Karena itu, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan pengharapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah, berlindung
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku, kepadamu, ya Allahku, kepadamu, ya Allahku. Semangat terus semangat. Tuhan memberkati. Amin.